Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami bisa melewati tahun 2021 dengan tetap sehat, sukacita di dalam Tuhan, dan kami tahu kami banyak melewati hal-hal yang tidak pernah kami duga dalam hidup kami, namun semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan masalah apapun yang memberati hidup kami, ketika kami menjalani dan melewati bersama Engkau, kami tahu bahwa semua ternyata adalah berkat abadi dalam hidup kami. Karena kami diproses, dimurnikan untuk menjadi segambar dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapak, semua kami yang sudah ada, baik di gedung ibadah, baik di rumah masing-masing, biarlah semua kami fokus dengan firman-Mu yang adalah kebenaran. Karena hanya firman yang adalah kebenaran yang mampu memerdekakan semua kami. Sehingga kami benar-benar boleh menjadi manusia-manusia baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu. Terima kasih banyak Bapak. Ada pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau diberkati sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, aduh sebenarnya sudah rindu saya mau ketemu. Udah lama sekali ya, 2 tahun lebih ya kita tidak ketemu. Tapi puji Tuhan ya, yang penting semua kita saat ini sehat. Kalau udah sehat mah kita dapat melakukan banyak hal ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah menapaki hari ini hari yang ke-16 ya, di tahun yang baru, di bulan yang baru. Tapi tidak terasa setengah bulan lagi udah hilang lagi nih Januari, udah mau masuk Februari, kita menghadapi Imlek lagi ya. Nah, olehnya tentu ada pertanyaan dalam diri kita. Waktu-waktu berlalu, bahkan Tuhan izinkan ada pandemi ini, sebenarnya apa yang sudah terjadi dalam hidup kita? Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini akan saya pakai topik kita jadi manusia baru. Harus jadi manusia baru. Soalnya kalau enggak, untuk apa kita selama ini ibadah? Kemudian apa hubungannya antara kejadian pandemi ini dengan kita? Kalau bukan kita ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Nah, saya mau katakan bahwa semua masalah yang sudah terjadi bagi kita selama pandemi ini, sebenarnya ini satu proses pemurnian, ya, sehingga seperti yang terjadi bagi orang Israel selama 430 tahun mereka ada di orang-orang Israel di Mesir. Tadinya mereka enak sekali, nyaman ketika zamannya Yusuf yang memerintah sehingga mereka beranak pinak di sana. Mereka tadinya nyaman dan aman, ya. Mereka terlindung, mereka bisa mengalami hal-hal yang penuh dengan mujizat dan pada akhirnya mereka bisa diselamatkan. Dan saudara, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, terlena. Orang Israel juga terlena di Mesir sampai mereka sudah tidak tahu tentang Sabat. Karena penanggalan di Mesir kan dulu itu zamannya 10 hari. Mereka lupa Sabat yang hari ke-7 harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, ketika orang-orang Israel ada di Mesir, pada akhirnya Tuhan izinkan mereka dijajah. Mereka diperbudak sampai teriakan mereka yang luar biasa sampai kepada Tuhan karena perbudakan itu. Nah, tujuan Tuhan sebenarnya cuma satu, supaya mereka beribadah. Supaya mereka tinggalkan kekafiran, supaya mereka bisa tahu adanya Tuhan, bisa bersenang dengan Tuhan, bukan dengan model-model lama, model karena orang Mesir kan penyembahan berhala. Tuhan mau lepaskan mereka dari berhala. Nah, saya melihat bahwa sesungguhnya apa yang ada sekarang pandemi ini, yang kemudian kemarin kan ada gempa, yang diduga nanti ada gempa yang sampai 9, sekian skala Richter yang akan membuat tsunami sampai ketinggian 20 sampai 40 meter, ya. Semua orang sudah berjaga-jaga ke arah sana. Saya tidak melihat lagi soal pandemi, soal tsunami dan lain-lain. Mengapa? Alkitab sudah mencatat, itu tinggal digenapi aja. Tetapi tentu tujuan penggenapannya itu untuk apa? Nah, itu sebabnya kita berbicara tentang manusia baru. Sebab kita ini Tuhan izinkan masuk dalam berbagai masalah supaya kita tidak betah di bumi. Itu sebenarnya maksud Tuhan. Sama seperti orang Israel. Supaya mereka tidak betah di Mesir. Udah aman nyaman di Mesir. Tuhan izinkan mereka pada akhirnya berganti dengan Firaun yang baru yang tidak kenal lagi tentang Yusuf. Yang dulu menyelamatkan seluruh Mesir, sekarang justru orang Mesir menjajah, orang Mesir membuat mereka tersiksa. Nah, itulah yang membuat mereka tidak betah, berseru supaya keluar dari perbudakan. Nah, kita juga Tuhan memang izinkan membuat tidak betah, supaya kita tidak
dunia ini tidak menjadi tempat yang membuat kita aman dan nyaman. Itu yang membuat kita mau tinggalkan. Tapi ketika mau tinggalkan bumi ini, ya harus dong, kita harus mengikuti karena kita tahu kita rindukan, kita pulang ke langit baru, bumi baru, dan di sanalah akan dinyatakan dengan jelas tentang kerajaan Allah, ya, di mana Yesus menjadi raja dan kita menjadi nabi-nabi baginya, menjadi imam-imam di sana. Tapi saudara, untuk masuk ke sana sudah ada kerajaan Allah di bumi ini. Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan kuasa oleh Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi kalau itu sudah mulai, jadi kehidupan kekal itu tidak nanti, sudah dimulai saat ini. Nah, untuk itu yang harus menghidupi kerajaan Allah itu orang-orang yang manusia baru. Nggak bisa manusia lama kita untuk dibawa. Nah, bumi ini hanya seperti simulator. Kalau saudara pernah tahu pesawat, ya, orang-orang pilot yang akan membawa pesawat, mereka sudah masuk dulu di simulator, ya, yang kabin pesawat persis, tombol-tombolnya persis, semuanya persis, layarnya persis seperti ada di pesawat. Di situ mereka latihan dulu bagaimana mereka take off, bagaimana mereka landing, ya. Semua tombol harus mereka kuasai. Bagaimana aturan-aturan supaya tidak terjadi kecelakaan di ketinggian sekian, ya. Di mana ada turbulence, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, kita juga di bumi ini seperti itu. Sebelum pilotnya bawa pesawat yang beneran, dia sudah terlatih supaya tidak celaka. Demikian juga kita di bumi ini hanya tempat kita latihan. Jadi kalau ada masalah besar, terima semua itu sebagai satu berkat. Berkat apa? Berkat abadi. Karena di situ kita proses. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi hanya bagi yang mengasihi Dia. Nah, proses mengasihi Tuhan inilah untuk menjadi apa? Menjadi manusia baru. Nah, untuk yang pertama kita buka 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa banyak sekali pengajaran yang saya dapat dari Tuhan selama pandemi ini. Ya, mari kita baca sama-sama dulu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 3, 2, 1. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sebenarnya sudah dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan kan, kalau kita dibaptis sekematian. Jadi mesti katakan kepada kita, ya. Katakanlah, kalau saya katakan Meiti, kamu udah mati. Kamu yang lama sudah mati. Meiti yang lama sudah mati. Nah, pertanyaannya, kalau mati bagaimana dong kalau sudah mati? Nah, coba aja. Kalau kita ada keluarga yang mati, kita deketin dia pukul-pukul. Nak bangunlah. Ya, kencengin dikit deh, kita cubit. Dia nak ngomong, jangan cubit aku. Kenapa? Udah mati. Ya, kemudian kita ngeta-ngetain dia. Dia nak bisa balas. Kenapa? Udah mati. Ya, lebih parah lagi, kalau kita nggak suka, kita ludahin dia. Dia nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Nah, seharusnya kita seperti itu. Manusia baru, aduh ini memang berat. Bapak Ibu dikasih Tuhan berat. Tapi memang kita sudah harus mati. Ya, supaya manusia baru kita timbul. Jadi manusia lama kita, Alkitab mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup lama kita sudah tidak boleh ada lagi. Hidup lama yang seperti apa? Yang cepat tersinggung, yang cepat marah, yang suka kecewa, yang iri, yang balas dendam. Oh, itu yang dari yang tidak kelihatan. Tapi yang dari kelihatan, disiplin nggak kita baca Alkitab? Nah ini dia nih, ini yang kelihatan. Disiplin nggak kita baca Alkitab? Sebab tuntunannya memang ada di situ, nggak ada tempat lain. Dan Alkitab ini, aduh saya kalau sudah berdoa menyembah Tuhan, saya suka mengatakan begini, ya Allah, Engkau aku kenal dari Alkitab. Dari khotbah-khotbah hamba Tuhan juga dari Alkitab. Engkau Allahnya Adam, Engkau Allahnya Abraham, Sem. Engkau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya tambahin begini lagi. Engkau Allahnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang berani menulis perjalanan Yesus. Dan engkaunya Allah seisi rumahku. Saya sebut nama suami, saya sebut nama anak. Kemudian saya berkata juga, engkau Allahnya jemaat Timotius. Kita punya Allah yang sama. Nah, sesudah itu saya suka katakan begini.
Tuhan, bukankah dulu Adam pakai bumi yang ini yang aku tempati? Abraham, Ishak, dan Yakub juga pakai bumi yang sama ini. Bahkan ketika air bah Nuh, ini bumi yang sama ini. Depok juga air bah dulu. Jatinegara juga hilang semua waktu dulu Tuhan. Dan yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan Nuh, Allah yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, masih Allah yang sama. Dan ya Allah, pada akhirnya langit baru dan bumi baru juga Engkau Allah yang sama. Bagaimana saya tidak menurut? Saya harus nurut. Dan Tuhan bilang, kalau menurut, ya kamu yang lama harus mati. Nggak bisa lagi kamu yang lama. Nah, kalau berbicara begini, kita masih bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang mendengar firman ini, yang ada dalam satu rumah, ya, dan ini kan satu gereja. Kalau kita lihat masih ada meitinya dengan kehidupan lama, ya ditepuk sedikit lah, mate, katanya udah mati, ya kan? Kalau dikatain apa, mendengar apa tersinggung atau marah, ya, atau malas baca Alkitab, atau jadwalnya kita beribadah, saya berkatakan kepada semua jemaat, ya, saya sering memimpin Zoom, ya, baik kepada jemaat tempat ini dan yang lain. Saya suka mengatakan, saya selama duduk di Zoom, saya nggak kemana-mana, kecuali ya mungkin pada waktunya mesti ke toilet sebentar ya, atau minum sebentar, oke. Tetapi yang lain kan pada duduk santai, makan kacang. Waduh, saya bilang ini seperti kita duduk di gereja sebenarnya. Ada yang mondar-mandir, masih urus ini, masih urus itu. Seharusnya semua sudah selesai seperti normal kita datang ke gereja. Dan ingat, ya, Allah yang dulu melayani, yang membuat selamat Abraham, Ishak, dan Yakub, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, masih Allah yang sama yang ada di rumah kita ketika kita beribadah, yang ada di gereja ketika kita beribadah. Allah yang sama, yang kalau kita lihat ketika orang Israel tidak menghormatinya, ketika orang Israel bandel, tegar tengkuk, maka apa yang terjadi? Panen mereka dirampas orang, ya, peperangan terjadi, Tuhan menurunkan bahkan tulah-tulah. Saat ini belum Tuhan lakukan seperti itu. Kalau dulu kan orang salah menghormati Tuhan, orang tidak mempersembahkan persembahan yang baik, itu langsung tersambar mati oleh kemuliaan Allah. Yang masuk di bait Allah, imamnya ketika mempersembahkan atau ada dosa, langsung mati kesambar kemuliaan Allah. Kita masih diberi kesempatan. Nah, kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita memang ini untuk menjadi manusia baru tidak semudah yang saya omong, tidak semudah. Saya berusaha tidak lalai baca Alkitab, ya. Kalau sekarang kan kita sudah mulai masuk kitab Ulangan. Kalau kita baca 3-4 pasal, misalnya dari kitab Kejadian, ya. Karena ini sudah tanggal 16, kalau 4 pasal aja, ya. 16 kali 4 pasal udah berapa itu dia. Jadi saya sudah masuk kitab Ulangan kalau kita baca dari kitab Kejadian. Kemudian doa. Saya 4:30 pagi, ya, sebelum 4:30 bahkan sudah duduk. Karena kebetulan saya juga ikut doa bersama dengan Pak Eras, karena kami sister church ya dari Pak Eras, jadi kita ikut doa bersama. Jadi udah ikut doa. Kemarin puasa 5 hari. Ya, saya rasa puasa itu ringan sekali. Kenapa? Karena ada makan sekali. Dulu saya puasa ya 1 hari 24 jam, atau kalau 3 hari 3 kali 24 tidak makan tidak minum. Dan setiap akhir tahun saya puasa 5 hari 5 malam tidak makan tidak minum. Dulu masih sedikit muda, masih kuat, masih tahan. Jadi ketika sekarang Pak Eros bilang 5 hari 24 jam boleh makan sekali, malah boleh minum. Ya udah ikut. Nanti katanya ada 40 hari. Saya merasa ya masih makan nggak ada masalah ya. Tapi saudara, itu melatih untuk jadi hidup baru. Karena saya mengatakan bagi diri saya, Meiti, kamu puasa bukan karena tutup mulut tidak makan. Tetapi juga harus tutup kuping untuk tidak tutup untuk berita-berita yang tidak perlu. Ini jari juga, nih harus ikat. Kalau dulu kan mulut kita ngomong, sekarang jari. Ya, WA-an ya. Kalau kita tahu bahwa itu firman Allah mendatangkan kebaikan, kita boleh forward ke orang. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau itu cuma bercanda, itu cuma ya motivasi-motivasi dari dunia, aduh lebih baik kurangin deh. Dunia bilang nggak salah, tetapi jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini manusia baru ya. Kalau saudara ingat Yesus punya kehidupan, katanya burung aja ada sarangnya.
Ya, serigala ada liangnya. Anak manusia, even mau taruh kepala aja nak ada tempat. Artinya dia tidak punya waktu lagi untuk istirahat. Sampai sedemikian. Kita kan enggak apa-apa lah masih tidur 8 jam. Ya, saya sudah komitmen jam 10 apapun terjadi saya sudah harus ada di tempat tidur. Karena saya harus bangun pagi jam 4:30 sudah harus bangun. Dan harus melakukan tugas seperti biasa. Puasa pun tetap bikin seperti biasa. Yang perlu manusia baru. Ya, manusia baru itu tidak harus rambut kita diganti baru, ya, tidak harus baju baru, tidak perlu harus operasi. Bukan di situ. Manusia yang baru itu manusia batinnya kita. Ya, yang saya katakan tadi, kalau yang tidak kelihatan, yang tukang tersinggung, ya, itu ada di batin kan nanti keluar ketika tersinggung ya. Tetapi yang baca Alkitab, yang doa, itu sudah harus menjadi sesuatu yang makanan kita sehari-hari. Itu bukan hanya untuk kita, generasi berikut di bawah kita tidak bisa bantah karena mereka lihat ada teladan dari kita. Saya kalau bilang anak saya untuk baca Alkitab, sering dia suka bilang gini, Mama aku minta maaf deh Mama. Saya tanya kenapa? Aku nggak bisa seperti Mama, sebentar-sebentar dengan Tuhan. Mama ngomong-ngomong selalu firman, Mama saya harus membuat sesuatu di dalam rumah yang anak saya tidak bisa bantah. Apa yang saya ngomong karena saya lakukan. Kalau saya bilang, kamu udah baca Alkitab? Mama, kalau aku baca kan aku nggak ngomong ke Mama. Karena saya kasih tugas dia, Amsal aja. Karena Amsal kan 31 hari. Kalau sekarang tanggal 16, dia baca Amsal 16. Kemudian dia perkatakan satu firman yang kena buat dia. Harus terbiasa baca setiap hari sesuai tanggalnya. Kalau dia sudah mulai bisa, udah mulai mengerti, udah mau, ya udah 3-4 pasal lah satu hari. Tapi Amsal itu tetap harus bagi dia. Nah, saudara itu yang kelihatan yang kita harus contohin ke anak-anak, ke jemaat. Jangan mereka kita di mimbar, ya kita ngomong semua Alkitab itu luar biasa. Tapi kita tidak melakukan. Sudah, itu tahun 2021. Sekarang 2022 kita harus jadi manusia baru. Anak-anak kita tidak bisa bantah. Apa yang kita ngomongkan, kita lakukan. Ya, jangan orang-orang tua, nak jangan merokok ya. Kita lagi begini-begini. Kita bilang jangan merokok, kitanya yang lagi merokok. Tidak boleh seperti itu. Ya, supaya generasi berikut. Saudara saya surprise, kaget juga membaca ya. Ya, kalau kita lihat video-video tentang patung yang ada di Daniel dan di kitab Wahyu ya, tentang wajahnya seperti beruang, punya cakar seperti singa, punya sayap seperti burung Raja Wali. Sekarang dibikin ditaruh di PBB ya. Sekarang PBB mau bikin satu agama, seluruh dunia harus pakai. Agama itu bukan agama mengenai spiritual, tetapi agama moral. Semua harus satu, pakai satu. Satu itu artinya apa? Tidak boleh korek perasaan LGBT, silakan. Mau kawin cerai, silakan. Jangan kemanusiaan, hak asasi manusia harus ditinggikan. Gereja mulai akan dibasmi. Gereja akan disengsarakan supaya semua pakai satu itu. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kalau anak-anak generasi berikut dengan gadget mereka, ya kita berapa kasih firman? Mereka datang sekolah minggu berapa jam? Tetapi hari-hari, saya sebenarnya harus hindarkan anak-anak kecil dari gadget. Tapi ya dunia sudah begitu ya, anak-anak belajar sudah dengan pakai gadget, belum tentu mereka buka pelajaran, kemungkinan mereka buka games dan lain-lain. Tapi inilah iblis memang udah bawa. Kalau saudara teliti melihatnya, Alkitab ini sudah digenapi. Iblis sudah membawa tanpa kita sadar. Anak-anak dengan gadget sudah dapat pelajaran lebih daripada Alkitab yang anak-anak cuma sekolah minggu satu kali. Kita kalah sama orang seberang. Orang seberang itu tiap sore mereka harus pergi ngaji. Tiap sore mereka ngaji. Anak kita hanya minggu 2 jam. Nah, kalau kita orang tua di rumah tidak kasih contoh, orang tua tidak disiplin, anak-anak harus baca Alkitab, anak-anak harus ikut ibadah, harus ada jam doa. Kita ketinggalan, dunia melibas mereka. Habis deh kita udah. Dan kita di hari tua ketika Tuhan panggil, hati kita kecewa banget. Saya senang sekali dengan Bu Giok, ya, keluarga Bu Giok ini. Semua seisi keluarga itu ada di hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Dan hal ini terusin ke generasi berikut. Supaya mereka, kalau mereka sudah harus agama moral ini, ya mati kalau mati. Ya, manusia baru. Ya, pada akhirnya kan seperti Kristus, tidak bisa lagi seperti daging-daging kita ini yang harus dipelihara. Nah, coba kita lihat Galatia pasal 2. Wah, saudara, kita memang harus menjadi contoh. Kita harus disiplinkan diri kita untuk benar-benar hidup seperti Kristus.
Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba tuh. Jadi hidupku ini memang Kristus yang hidup, memang udah matilah manusia lama. Ya, disiplin untuk beribadah, berdoa. Kalau ada kesempatan yang memang perlu kita berpuasa. Saya berkata berpuasa itu Meiti, bukan kamu tidak makan. Bukan hanya tutup telinga, ya, mulut ini juga tutup, tangan ini juga direm untuk main HP. Tetapi juga kamu harus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Aduh, saudara, kalau bacakan Matius pasal 7, hamba Tuhan mengatakan begini, ini pendeta-pendeta nih, ya. Tuhan, aku sudah meletakkan tangan orang sakit sembuh. Aku sudah mengusir setan-setan lari. Dan saudara, ini pada poinnya of no return. Di titik di mana tidak bisa lagi ada pilihan, tidak bisa balik. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kau. Aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku. Itu di titik di mana tidak ada pilihan. Sudah di titik akhir. Kecuali sekarang Tuhan bilang, aduh, aku tidak kenal kamu. Aduh, oke deh, aku berubah Tuhan, aku berubah. Itu di titik yang sudah tidak bisa berubah. Kalau saudara baca Matius 7, 21-23. Waduh, itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Dan ini yang memacu saya untuk terus, ya, dalam keadaan apapun juga, saya bekerja, kami tidak ada pembantu di rumah. Rumah kami cukup besar untuk saya harus ngepel 2 lantai, 400-an meter. Coba saudara bayangkan. Tidak pernah saya harus lalai, tidak boleh lalai. Harus semakin rajin. Kenapa? Manusia baru. Manusia baru. Saya harus nyuci pakaian. Harus dikerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dan puji Tuhan, tetap sehat, tetap kuat. Dan itulah olahraga buat saya. Kalau enggak nanti makan tidur kan? Banyak orang ini baru teman satu meninggal tadi pagi. Ya, banyak usia-usia saya itu enggak boleh makan tidur justru. Harus bergerak terus. Makan tidur kolesterol naik, darah tinggi dan lain-lain. Tapi puji Tuhan saya tidak tergantung dengan obat sama sekali. Ini aja yang ketika dokter periksa, aduh, ini kolesterol agak tinggi nih, saya kasih ya, udahlah minumlah. Oke, enggak apa-apa. Ya, tetapi saya tetap, makanya puasa tetap saya ikutin, ya. Tapi puasa bukan karena mau turun kolesterol, tidak. Tetapi supaya bagaimana berkenan. Ketika puasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang kurang, apalagi yang salah Tuhan. Apa yang perlu bagiku Tuhan. Nah ini kan Alkitab katakan, namun aku hidup, tapi bukannya lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini bukan cerita nanti di langit baru bumi baru. Sekarang ini masih dalam daging ini. Aduh, harus rem. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Pokoknya yang namanya duniawi ini sedang menuju kepada kebinasaan. Bagaimana supaya kita fokus, benar-benar fokus. Itu bukan berarti kita tidak kerja. Yang kerja keras. Pakai semua talenta semaksimum mungkin, tapi fokuskan apa? Alkitab katakan begini, 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja di kantor, itu untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat-sahabat kita di kantor akan melihat kita kerja keras ya. Kok kerja keras tapi orangnya enggak tersinggung, orangnya rajin sekali ya. Orangnya kok mengasihi, bahasanya bagus ya. Orang harus lihat perbedaan kita. Jangan kita, apalagi kalau bos kita Kristen, ya malas-malas lah bos kita tahu kan kita sama-sama harus mengasihi aku. Oh, salah. Justru ketika bos kita Kristen ataupun bukan Kristen, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan. Galatia katakan begitu. Kalau engkau kerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kerjaan apa saja seperti untuk Tuhan. Bahkan saya selalu katakan kepada jemaat, kalau kita jadi karyawan, hasilnya harus di atas rata-rata. Harus selalu, kita sekolah kuliah harus di atas rata-rata. Kenapa? Kalau jatuh masih di rata-rata. Masih sama dengan orang lain punya pekerjaan. Tapi kalau kita jatuh, kita sudah di rata-rata, kita di bawah rata-rata. Sekarang penerimaan karyawan semua, IP-nya harus di atas 3. Di bawah 3 out langsung. Harus di atas 3. Itu kan luar biasa.
Masa orang percaya, ya? Kalau orang tidak percaya Yesus bisa di atas 3, kita pakai Roh Kudus, belajar, pasti Roh Kudus akan membantu kita. Itu kan luar biasa. Nah, ini hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya untuk kita, menyerahkan dirinya. Kalau dia bisa menyerahkan dirinya untuk kita, kita kan tidak usah menyerahkan diri lagi untuk selamat. Tetapi matikan, Alkitab katakan matikan. Ya, Kolose pasal 3. Matikan keinginan ini. Semua yang namanya keinginan itu harus mati. Bukan bisa setengah-setengah, setengah hidup, setengah mati, nggak bisa. Nah, ini yang harus kita uber. Ini sudah hari ke-16. Masih bisa lah. Kita punya tekad, ya. Karena Tuhan bilang, bukan nanti, hari ini mulai. Jadi yang tadi, yang masih ada di tadi, udah tinggalkan yang tadi. Sekarang ini, ya, kalau kita jatuh, bangun. Ya, kalau kita terantuk, ulang lagi. Bangun lagi, ulang lagi semua. Nggak apa-apa. Jangan berkata, ya, saya pendosa tadinya, udah yang tadi enggak diingat lagi. Asal kita mau datang kepada Tuhan, aku saat ini mulai jadi manusia baru. Harus saudara dikasih Tuhan. Coba tuh ya. Kalau saudara lihat, saya sangat mengerikan ketika melihat Semeru. Ya, Semeru karena banyak sekali kan video-video yang bayangkan mereka tidak tahu, tidak ada tanda-tanda sama sekali Semeru mau meletus. Kalau Gunung Merapi sering ada tanda. Dia mulai dari awan kecil dan terus sampai manusia udah menyingkir baru ini. Tapi ini Semeru sama sekali tidak. Makanya itu orang yang ketutup dengan debu panas itu yang tidak sempat lari. Nah, saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Tapi Alkitab sudah mengatakan di 1 Tesalonika pasal 5, anak-anak terang, dia hidup memang berjaga-jaga. Setiap saat dalam hidup kita. Makanya jika engkau makan, jika engkau minum, 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum. Nah, itu makan minum kan sering terjadi, hampir selalu. Jadi kalau kita makan, kita ingat, iya Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Antara makan satu sama makan berikut kan ada pekerjaan. Ada apa yang harus kita lakukan. Pasti masih teringat dong untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Ketika kita mau tender, ikut tender. Aduh, jangan bohong-bohong lah. Aduh, untuk Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Kalau sudah mulai gelap-gelap malam, jangan pergi ke tempat malam, ke tempat-tempat yang tidak benar. Aduh, saudara kalau baca pengkhotbah ayat terakhir katakan, apa yang kita lakukan di gelap atau di terang, itu akan masuk ke pengadilan Allah. Coba bayangkan saudara, videonya Tuhan berputar pada waktu pengadilan terakhir. Videonya putar, lihat kita itu. Oh, pulang kerja, bilang lembur. Tapi ternyata masuknya kemana, keluar pergi kemana. Terus pulang malam bilang ke istri, tadi lembur, nggak tahu lembur di mana. Itu nanti diputar semua. Saudara bikin kebohongan, diputar nanti. Ya, kok kayak begini loh teman kita. Kok pelayan-pelayan kayak begini, kok pendetanya kayak begini. Ya oke lah saudara, kalau itu kemarin stop. Mulai hari ini kita manusia baru. Ya, kita manusia baru. Atau saya ngajar di mimbar, harus begini, begitu. Aduh, begitu diputar, semua jemaat lihat. Ya ampun Ibu Meiti, kalau di rumah kayak begini ya. Mulutnya jorok kemana-mana omongnya. Aduh, anaknya digampar-gamparin. Anaknya dikata-katain. Nggak boleh seperti itu. Itu oke, kemarin kita. Hari ini harus berubah. Hari ini kita mulailah. Hari ini kita mulai. CCTV Tuhan bukan hanya yang kita gerakin. Di hati kita kelihatan. Kita ngomong manis, di hati kita kelihatan hitamnya kelihatan, hati kita nak merah, gelap hati kita. Pasti dikasih tunjuk semua. Olehnya manusia baru ya, sudah dikasih. Oke, mari kita buka Kolose pasal 3. Kolose, Filipi, Kolose. Ya, aduh Rasul Paulus aja berkali-kali mesti nulis semuanya ini bagi kita. Ya, Kolose pasal 3 sebenarnya cuma ayat 2 tapi saya membaca dari ayat 1 sampai 4. Satu topik dari 3 ini aja ya. Nggak usah sampai ke mana. Nanti manusia baru ayat 5 dikatakan begini, karena itu matikanlah tuh. Memang matikan. Sudah, pokoknya kita lama udah nggak ada. Jadi orang cubit juga udah nggak tersinggung lah kita ya. Udah nggak boleh lah tersinggung udah nggak boleh. Bikin kacau pelayanan kalau orang-orang suka tersinggung. Oke, saya baca Kolose pasal 3 mulai dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab, nih perhatikan, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita tersembunyi, Kristus yang kelihatan, bukan kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Ini kan yang kita uber. Kemuliaan. Kemuliaan ini sudah hilang sejak di Eden. Ya, yang sudah berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Hidup seperti Kristus. Itu kemuliaan Allah. Hidup seperti Kristus. Kembalikanlah kemuliaan itu. Ya, bagaimana Kristus hidup? Yesus berkata begini, mau ikut aku? Kalau kamu ikut aku, apa tuh? Sangkal diri dan pikul salib. Sudah mulai ikut kan? Oke, belajar daripada aku. Belajarnya apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pada akhirnya dalam hidupmu bersama, punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Itu aja mulai latihan. Ini perkara-perkara yang di atas. Kenapa kita jadi susah? Kenapa kita bisa menyimpang dalam hidup? Karena dunia, tawaran-tawaran dunia. Dunia dengan segala kesenangannya. Kita lihat orang lain bisa begitu, aku juga bisa. Ya, normal-normal aja kok kita. Kalau kita memang harus kerja, kita kerja. Kalau pada saatnya kita punya motor, sudah boleh ganti dengan mobil, enggak masalah. Tetapi jangan terikat dengan itu. Jangan paksakan diri, harus itu. Bukan. Tuhan tidak marah kita punya rumah bagus. Tuhan tidak marah kita punya mobil. Tuhan tidak marah kita menikah punya anak, tak marah. Tuhan tak marah kita kerja sampai jadi direksi. Tuhan malah minta kita semua potensi yang Tuhan berikan, lakukan semua potensi sebesar-besarnya, semaksimum mungkin. Ya, lakukan semua. Tapi tidak terikat dengan itu, kalaupun kita lakukan itu selalu untuk kemuliaan Tuhan. Aduh saudara, kalau hal ini sudah mendarah daging dalam hidup kita, saudara, di tengah pandemi, ketika baru mulai, saya melihat banyak sekali orang yang susah, ya, yang kena PHK tiba-tiba, kemudian yang tidak punya mata pencarian, bahkan tengah malam jam 11 ada orang yang ex-teman dari bank bisa telepon saya, ibu punya sembako, aduh, tergores hati saya untuk itu. Ya, saya nak mungkin kirim jam 11 sembako. Oke deh, saya kasih seberapa banyak bisa saya kasih uang supaya kamu bisa punya makan, beli beras dan lain-lain ya. Tapi saudara, ya, ketika kita terus ada di dalam Tuhan, ya, bukan hanya itu yang kita lakukan, tetapi apa yang tidak boleh kita lakukan nanti Tuhan juga kasih tahu. Ya, kita kenal jemaat, ya, kita tahu jemaat yang perlu dibantu dan yang tidak perlu, ya. Kemudian saudara, dulu saya biasa pergi ke rel kereta untuk bawa sumbangan dan lain-lain. Ya, tiba-tiba masuk dari mereka, oke, kita bantu karena kita tahu mereka. Tapi ada saatnya di mana ketika kita mau lakukan, Tuhan bilang tidak. Nah, ini kan sudah harus pakai ketika kita hidup, Alkitab bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Artinya, semua perbuatan kita yang kita anggap baik pun harus tanya kepada Tuhan. Tidak semua perbuatan baik Tuhan izinkan. Ya, kita bikin charity, kita bikin pergi ke panti asuhan dan lain. Tidak semua Tuhan suka kita bikin. Ya, saya kasih contoh satu. Ya, ketika satu saat saya tahu si ibu ini sedang dalam penderitaan yang luar biasa. Ya, apa penderitaannya? Saudara saat ini tidak mengalami penderitaan seperti dia. Waduh, itu berat sekali. Itu sangat berat. Ya, di dalam keluarganya itu, cuma dalam satu keluarga, anak cucu mantu buyut ya, sudah ada yang cuci darah, ya, sudah ada yang jantungnya sudah bermasalah, sudah ada yang cancer, sudah ada yang pokoknya apa yang berat-berat ada di dalam keluarga ini dalam satu ketika. Dan saudara bayangkan, pada saat yang sama keuangan mereka juga sudah berat sekali. Tetapi ketika saya mau transfer uang, saya susah mau bilang Tuhan berbicara. Tetapi kenapa tidak seperti ada penghalang gitu loh. Dan Tuhan bukakan ke saya apa? Ini keluarga pejabat yang luar biasa. Dalam tanda kutip pada zamannya. Ya,
Saya teringat ketika suami saya ada di ICU akibat COVID 21 hari. Ya. Mungkin saya pernah kasih kesaksian kepada Bapak-Bapak Ibu ya. Dan sesudah itu dia kembali keluar dari rumah sakit, besoknya kakak saya yang paling tua meninggal. Ya. 14 hari kemudian adik saya satu-satunya laki-laki meninggal. 6 hari kemudian adik 2 tahun di bawah saya meninggal. Jadi dalam 23 hari 3 yang meninggal. Tapi oke, semua sudah berlalu. Tapi dari situ ada 2 pelajaran yang saya belajar. Ketika suami ada di ICU, saya hampir tidak tidur. Itu 21 hari, tapi 30 hari di rumah sakit. Dan dia di Manado, saya di Jakarta. Nah, jadi itu dari beda tempat aja itu udah berat. Sudah ada beban moral ya. Belum lagi dalam keadaan dia seperti itu. Jadi 2 keluarga di pihak saya dan di pihak suami sudah 2 pemasukan yang berbeda. Keluarga saya mengatakan tidak boleh kamu pulang. Kenapa? Manado itu suasananya hitam. Dokter kepala yang menangani dan dokter-dokter lain yang kebetulan itu teman-teman ex sekolah saya Don Bosco. Mereka bilang percuma, Mate, kalaupun kamu datang, kamu tidak pernah boleh datang masuk rumah sakit, tinggal di satpam. Ya memang di sini juga begitu kan? Semua yang kena COVID tidak boleh dibesuk. Jadi percuma kamu datang, ya. Tapi keluarga yang di sebelah bilang, istri kok seperti itu. Tapi saya cuma satu, suara Tuhan aja. Ya, dan suara Tuhan sangat jelas untuk tidak. Mengapa? Ketika suami sudah bisa, sekalipun di ICU sudah mulai bisa ngomong, ya, saya minta saya ngomong. Ketika ngomong, pertanyaan pertama adalah, saya sudah siap untuk berangkat. Dia berkata apa? Tidak boleh. Kamu tetap tinggal. Nah, jadi udah dapat konfirmasi. Yang sakit aja bilang enggak. Udah, tenang ya. Oke. Tapi kemudian pada waktu dia parah-parahnya, saya sempat ngomong begini ke Tuhan, Tuhan, udahlah. Kalau Tuhan ambil dia, ambil juga saya. Saya sudah terlalu lelah juga. Lelah. Seperti terlintas. Ini cuma proses pemurnian. Waduh, begitu terlintas itu saya langsung bilang, amin. Terima kasih Tuhan. Hancur-hancuran deh. Dua-dua kita dihancur-hancurin. Toh cuma pemurnian. Udah. Jadi saya menghadapi juga keadaan-keadaan yang ada. Ya, udah. Ketika adik saya yang kedua meninggal, ya, jadi yang laki satu-satunya, saya sedang mimpin ibadah seperti ini. Terima berita dari rumah sakit, karena saya tahu dari ICU rumah sakit, saya minta kepada jemaat untuk saya tidak matikan ya. Dan mereka dengar, mereka semua nangis. Saya harus menyelesaikan ibadah. Tapi selesai ibadah, saya langsung hilang kesadaran, cuma tidak pingsan. Saya ngomong terus satu kalimat aja. Ya, ada apa ya? Ada apa ya? Jadi sudah bermenit-menit ada apa ya? Suami saya tahu, saya udah nggak sadar. Nah, saya dituntun ke kamar. Pokoknya saya sadar-sadar di atas tempat tidur, udah ganti baju. Anak saya bilang, Mama minum tuh teh manis udah di situ. Suami saya lagi pakai alat ini buat kaki ya, getar-getar itulah ya. Terus begitu saya sadar, saya pun dengar suara saya bilang, ada apa ya? Terus anak saya bilang, Mama dari tadi ngomongnya apa? Ada apa ya? Nggak ada lain-lain, Mama ngomong itu aja. Jadi ternyata saya sudah hilang kesadaran. Jadi karena saya merasa juga badan saya kram, besoknya saya langsung check up ke rumah sakit ya. Aduh, dokter katakan nggak ada apa-apanya, sampai di scan mata, semua otaknya semua di scan, nggak ada apa-apa, dia bilang. Terus dia tanya, sebenarnya Ibu ada apa? Saya cerita. Dokternya bilang, waduh, kalau saya juga Bu, saya nggak mampu menghadapi hal yang seperti begini. Ya oke lah. Ya, tapi setelah itu saudari kasih Tuhan berbicara ke saya. Ya kembali lagi saya harus bilang Tuhan berbicara ya, sebab kenapa kamu sampai jadi begitu, sampai hilang kesadaran? Karena kamu menggenggam. Jadi tidak boleh ada lagi yang kamu genggam. Kalau adik kakak kamu itu kan semua saya punya. Harta kamu, nyawa kamu saya punya. Ya, dengan kakak kamu, seusia kamu udah hidup, 68 tahun kamu sama dia. Dengan adik kamu, adik saya yang 166, 163. Dengan adik kamu kan, kamu sudah 60-an tahun sama mereka. Mereka saya punya. Kalau saya ambil suka-suka saya. Waduh, saudara, begitu Tuhan bicara begitu, lega banget pikiran. Itu adik saya yang satu belum meninggal. Jadi begitu adik saya satu meninggal, keluarga tidak mau beritahukan saya, takutnya saya hilang kesadaran. Tapi malah saya dengan tenang, yang ngomong sudah menangis karena dia bilang mau tidak mau, suka tidak suka saya harus tahu. Dia udah nangis, dia dengar saya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena milik, bukan saya, pemilik dari keluarga, harta apapun yang akan Tuhan ambil, bukan saya punya, Tuhan punya. Nah saudara, dari pengalaman-pengalaman ini,
Saudara, barusan sebelum saya mulai ini, saya dapat WA dari Belanda, seorang sahabat ya, udah koma karena otaknya, selaput otaknya virus ya. Dan adiknya yang di sini yang kasih kabar saya sudah bilang, aku pusing nih, aku sudah macam-macam. Saya cuma bilang satu aja, jangan ada yang digenggam. Kalau kamu menggenggam bahwa itu keluarga milik kamu, kamu akan. Itu aja yang saya jawab. Kenapa? Karena itu pengalaman saya. Sehingga ketika berturut di keluarga ada yang meninggal, ponakan dan lain-lain karena COVID, saya bisa tegak berdiri karena itu bukan milik saya. Bukan milik kita. Saya bisa cerita kepada mereka, itu bukan milik kamu. Semua itu milik Tuhan. Ya, jadi dari keadaan-keadaan ini yang sedang Tuhan proses semua bagi kita. Apa yang akan terjadi ke depan? Terima itu. Kalau itu masalah, itu berkat abadi. Mengapa? Dari masalah itu kita tahu, nih Alkitab kan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi Kristus yang harus nampak dalam keadaan apapun hidup kita. Ini baru bilang manusia baru. Waduh, kalau tidak terjadi seperti itu saya tidak tahu. Tapi dengan terjadi saya bisa berani berbicara begini ke hadapan saudara. Di depan jemaat saya berani bicara. Kenapa? Kristus yang harus hidup di dalam kita, bukan kita lagi. Kalau dia akan hadapi apapun yang terjadi. Karena dia tahu semua berakhir dengan baik. Hari ini aja kita menikmatinya berat. Tetapi Alkitab pun tidak larang, menangislah dengan orang yang menangis. Tetapi dalam tangisan itu kita ada ucapan syukur di dalam. Kenapa? Kita tahu Engkau sedang bekerja Tuhan. Kita tidak tahu pada akhirnya seperti apa, tapi pasti baik. Engkau sedang bekerja. Oke? Nah, terakhir kita baca Roma pasal 6. Wah, sebenarnya nggak usah panjang-panjang karena ini proses dalam hidup kita, keseharian kita. Pokoknya katakan aja, kita yang lama harus mati. Ya, ini sudah tahun 2022 loh, 2022 ini. Ya, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan udah jelas sekali. Udah jelas sekali. Ini kalau gempa bumi lebih berat lagi yang 8,9 skala Richter, itu gedung-gedung di Jakarta bisa ambruk loh. Ya, bisa ambruk. Nah, kalau kita ada di situ, kalau kita ada dalam rumah. Tetapi kita jangan berpikir seperti itu. Karena kan Kristus di dalam kita. Kita sudah manusia baru. Ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Lah, ini baru gempa bumi, kenapa kita udah takut? Baru COVID kita udah takut. Saya tadinya waktu nyanyi biar bumi akan berlalu itu biasa-biasa loh. Tapi ada satu saat ketika saya nyanyi biar bumi akan berlalu, saya langsung diam sebab seperti ada suara. Bumi aja berlalu kamu masih bilang biasa enggak? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Aduh, palsu-palsu kalau kita nyanyi tanpa kita Kristus bungkus kita. Manusia lama kita hilang, palsu semua itu. Tapi ketika kita mengalami, iya ya Tuhan, bumi berlalu aja kita tenang. Apalagi cuman COVID, apalagi keluarga kita diambil oleh Tuhan. Apalagi kalau keluarga kita semua sudah dalam Yesus. No problem, udah. PHK tidak ada masalah. Memangnya Tuhan membiarkan. Dia ada di dalam kita, ya oke. Roma pasal 6, saya baca aja dari ayat 1 ya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini harus baca di atas ya. Sebab apa? Kira-kira begini. Kalau orang jatuh 2 meter, dia bangun lagi, ucapan syukurnya biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau dia jatuh 2000 meter, kemudian bisa timbul dan bisa selamat, itu ucapan syukurnya luar biasa. Itu namanya katanya kasih karunia. Oh, kalau begitu bisa berdosa banyak dong, supaya kalau diampuni, bisa bersyukur. Oh, bukan. Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi semua yang sudah terima baptisan sebenarnya itu sekematian dengan Kristus. Jadi kalau keluar dari air, nah itu sebabnya ya. Kalau pelajaran untuk baptisan kadang-kadang orang sembarangan aja, cuma karena mau baptis. Sebenarnya itu harus manusia lama, udah matilah, Meiti yang lama udah mati, udah enggak ada. Dicubit udah nak mempan, bahkan diludahin juga udah nak marah kok. Ya kita ini, ya kalau diinjak kakinya masih marah,
Aduh, apalagi di ludah. Aduh, taring-taringnya masih tumbuh, nggak bisa. Ya, mesti kasih pengajaran benar sebelum dibaptis. Nah, ada lagi taring-taringnya udah dicabut. Nggak boleh lagi yang begitu. Ya memang proses ya, proses ya. Nah, oke. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini kan yang kita rindukan. Nah, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Tapi kan ini memang proses. Makanya selama kita hidup, kita ada di sekolah kehidupan. Ya, setiap hari kalau kita mau tidur ya, kita evaluasi, Tuhan tadi apalagi ya Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, apalagi yang melukai. Karena ketika kita bilang kita menyembah Tuhan, kita sedang menjaga perasaan Tuhan. Jangan melukai perasaan Tuhan. Itu sebenarnya. Bukan ketika kita pujian penyembahan yang sampai kita menangis. Aduh, kalau Tuhan dilukai juga percuma toh. Jangan melukai perasaan Tuhan. Ya, saya kadang-kadang suka begini, iya ya. Saya coba-coba pakai andai begini. Kalau saya minta tolong Gracia lakukan sesuatu, kemudian dia berlambat. Aduh, akhirnya saya bikin sendiri deh daripada lama-lama. Saya suka bilang begini, aduh Tuhan juga sama ya, kecewa juga ya. Kalau saya juga, Tuhan sudah bilang begini, kurang disiplin. Atau Tuhan sudah ajar kita jangan tersinggung, masih tersinggung juga. Ya tapi nggak apa-apa, kalau udah sadar begitu, iya deh Tuhan, latihan. Satu saat saya di dapur ya, saya ngomong ke suami, tapi dia ngomongnya agak keras. Saya nggak marah ke suami, saya langsung balik badan, tahu nggak apa? Saya tampar mulut saya. Kenapa sih mesti hal-hal begitu lagi mesti diomongin dengan suami? Handle sendiri aja. Makanya kamu kecewa. Karena dia jawabnya seperti itu. Dia tidak tahu permasalahan. Aduh, saya langsung tampar mulut saya. Kemudian saya jalan. Suami saya juga kaget. Kenapa saya, habis dia ngomong, saya langsung balikin badan, langsung pergi. Karena saya yang salah. Saya bilang, iya ya. Kenapa saya tidak adukan masalah-masalah ke Tuhan? Kenapa mesti bawa ke suami? Tuh jawaban suami mengecewakan. Waduh, nah, di situ banyak sekali saya belajar. Banyak saya belajar bagaimana manusia-manusia lama kita masih ada dalam hidup kita. Nah, kita sudah harus sekematian dengan Kristus. Jangan perhambakan diri. Memang kita mungkin rasa benar, yang kita omong rasa benar. Tetapi kan ketika jawaban suami kita kecewa, kita harus introspeksi. Orang lain tidak sepikiran dengan kita. Orang lain menanggapi masalah itu tidak seperti kita nanggapin. Jadi harus juga dipikirkan apa yang boleh kita omong dan apa yang tidak perlu. Ya, tidak semua yang baik itu benar kan? Itu kata Alkitab. Tidak semua yang baik itu benar. Seperti tadi saya katakan, saya mau transfer uang ke seseorang, tapi saya tahu Tuhan sedang proses hidup mereka. Biarlah Tuhan proses sampai mereka menyadari bahwa ternyata harta yang bertimbun-timbun itu, ya tentu mereka yang perhitungkan, Tuhan perhitungkan dengan mereka. Ya, sehingga ketika Tuhan izinkan persoalan demikian berat datang dalam hidup mereka, tentu Tuhan, nah, seperti yang saya katakan ketika suami di ICU, dia pun diproses oleh Tuhan. Ada apa? Kamu dimurnikan. Iya, semua kita ada proses pemurnian. Nah, jadi kalau kita dimurnikan cuma supaya apa? Manusia baru. Karena nanti di langit baru dan bumi baru, seperti apa yang saya katakan tadi di pesawat, ya kita ini sudah latihan dulu supaya ketika sampai di sana Tuhan dapati kita Yesus yang sulung dan kita yang kemudian sama dengan Yesus, sepetah dan segambar dengan Dia. Amin. Ya, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, betapa hidup ini memang sekolah bagi kami. Kami sudah harus berhati-hati. Bahkan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami harus mengambil hikmatnya. Kami harus belajar dari situ apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan barusan terjadi. Apa yang Tuhan rindukan? Kalau kami rindu Tuhan untuk menjadi manusia baru di dalam Engkau. Dan untuk apa kami mengiring Engkau? Untuk apa kami jadi Kristen? Untuk apa kami ibadah? Kalau sampai tidak ada perubahan lagi dalam hidup kami,
Lebih baik kami jadi anak dunia sekaligus. Menikmati dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kami praktekkan aja tiap hari. Enak kok. Nikmat ikut dunia itu bagus. Tapi ujung-ujungnya Alkitab jelas mengatakan keinginan daging dan keinginan roh itu sangat berseteru. Dunia itu tidak mungkin ketemu dengan rohani. Duniawi tidak mungkin ketemu dengan rohani kami. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah pengajaran yang singkat ini Bapak menentangkan suatu perubahan dalam hidup kami. Kami harus berlomba. Kata Alkitab, kami harus berlari menuju panggilan surgawi. Tidak boleh berjalan santai. Sekarang kami berlari. Karena sudah banyak Tuhan, puluhan tahun hidup kami dengan pandangan dunia. Yang kadang dilihat memang tidak salah. Tidak salah kami mengumpulkan harta. Tapi kalau tidak ada Yesus di dalamnya, itu baru jadi salah. Tidak salah kami spend sesuatu. Tapi kalau Tuhan tidak suka, juga salah. Kami sudah semakin naik level di dalam Tuhan. Sampai satu saat Tuhan, Engkau tidak dapat membedakan lagi. Karena Kristus yang kelihatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.